mengajak rakyat secara aklamasi untuk memilih pasangan calon Presiden Capres dan Wakil Presiden Wapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024 mendatang. Waketum Nasdem Ahmad Ali menanggapi ajakan Fahri dengan imbauan untuk tak menjilat berlebihan. Kalau mau menjilat jangan terlalu berlebihan lah. Kalau ingin jadi menteri jangan terlalu buru-buru. Ada proses demokrasi yang akan kita lewatin. Kan gitu kata Ali kepada wartawan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ali mengaku mengenal Fahri sangat rasional dalam merawat demokrasi. Ia menilai akhir-akhir ini Fahri kehilangan rasionalitas. Makanya saya bilang kalau mau menjilat, mau menyenangkan pimpinan, ya jangan juga terlalu berlebihan. Fahri itu saya kenal orang yang sangat rasional dalam merawat demokrasi selama ini. Tapi saya melihat akhir-akhir ini kehilangan rasionalitas dia kejelasnya. Ali pun enggan menanggapi lebih jauh terkait hal itu. Jadi ya tidak perlu kita tanggapi terlalu jauh, begitu tuturnya. Sebelumnya Fahri Hamzah mengajak masyarakat untuk cerdas dalam memilih di Pilpres 2024. Kalau cerdas ya pilihnya Anies pasti. Fahri juga mengajak masyarakat agar aklamasi memilih Prabowo Gibran. Hal ini disampaikan Fahri dalam akun X resminya Senin 25 Desember. Fahri awalnya menyebutkan adanya kesalahan konsep dalam visi misi yang ditawarkan pada masyarakat. Konsep awalnya salah, jadi rakyat tidak mungkin memilih yang sejak awal salah konsep. Bahkan kesalahan konsep dipertahankan sampai sekarang, tulis Fahri. Detikcom sudah meminta izin untuk mengutip cuitannya tersebut. Fahri menyebut salah satunya perubahan atau oposisi yang ditawarkan. Namun menurutnya masih ada pihak yang juga tetap menjadi penguasa. Yang pertama bilang perubahan atau oposisi, tapi masih aja nyambi jadi penguasa. Ya salah, itu kontradiksi. Ini ganjil, rakyat nggak bisa, tulis Fahri. Nanti kita bahas ya. Fahri lantas mengajak masyarakat untuk aklamasi memilih Prabowo Gibran. Fahri juga mengingatkan agar tidak mempertaruhkan masa depan dan meminta semua pihak untuk kompak menuju Indonesia emas. Makanya saya ajak semua aklamasi pilih Prabowo Gibran 2024 karena toh yang lain tidak ada juga alasan yang kuat dan mendasar. Kalau mereka sekedar obat kecewa, sayang sekali, jangan pertaruhkan masa depan. Kali ini kita kompak menatap Indonesia emas 2045. Ini giliran Indonesia, tuturnya. Ini sih juga menjilat. Ya katakanlah karena saya pendukung Amin, tentu saya akan bilang menjilat ya. Jadi sahabat era sekalian, ya gimana ya Fahri Hamzah ngomong demikian. Coba tampilkan lagi the tweetnya ya. Ya biar kita baca sendiri tweetnya. Ngomong seperti ini, ya aneh saja menurut saya kalau kita mau bicara tentang demokrasi yang sesungguhnya. Lalu kita bicara tentang oposisi dan sesungguhnya. Oposisi, tidak ada yang oposisi di Republik ini. Sekarang ini satu-satunya partai yang berada di luar pemerintahan cuma PKS. Ya kan? Nah, yang jadi masalah adalah yang kita bicarakan adalah soal Pilpres. Kalau kita bicara Pilpres, kan tidak ada yang namanya incumbent theoretically. Ya. Contoh misalnya, kalau kita bicara inkonsistensi ya. Jadi tolong perhatikan juga nih saudara Fahri ini ya. Itu jadi yang beroposisi itu siapa? Tidak ada yang beroposisi. Refli Harun apakah beroposisi? Iya, beroposisi dalam pengertian bahwa saya mengambil sikap kritis. Anies apakah beroposisi? Mungkin saja beroposisi karena dia mengambil sikap kritis, ya kan? Oke. Tetapi kalau partai politik yang beroposisi itu hanyalah PKS dan Demokrat theoretically, kan begitu. Tetapi karena Demokrat sekarang sudah tidak lagi memperlihatkan sikap oposisi, maka dia hanya partai yang tidak terwakili di pemerintahan tetapi tidak mengambil sikap kritis lagi. PKS tetap. Bagaimana dengan Nasdem dan dengan PKB? Atau dengan PDIP sekalian. Ya ini kekacauan dan kerancuan ini karena sikap Presiden Jokowi sendiri. Karena Presiden Jokowi tidak mau bersikap netral terhadap pemilu 2024.
Kalau dia mau bersikap netral, walaupun misalnya ya gimana mau netral? Dicalonkannya Gibran itu sendiri kan wujud tidak netralnya Presiden Jokowi. Bagaimana dia mau netral? Dia hanya bisa netral kalau dia tidak cawe-cawe. Nah ini sudah terlalu jauh cawe-cawenya. Jadi kalau yang lainnya kemudian merasa aneh, ya memang itulah yang terjadi. Keanehan itu dimunculkan oleh Jokowi sendiri. Jadi sehingga PDIP yang tadinya bagian dari Jokowi jadi merasa asing. Tapi tidak mau tarik menterinya. PKB kemudian menjadi hal yang berbeda tapi tidak tarik menterinya juga. Termasuk juga P3 misalnya tidak tarik menterinya juga atau pejabatnya. Nah pertanyaannya adalah ini semua adalah kesalahan Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi konsisten, ya dia berhentikan orang dia pemegang kekuasaan penguasa tunggal parlemen kabinet. Jadi aneh saja. Jadi ngapain orang mundur menjadi menteri itu theoretically individual basis, nggak ada kaitannya. Di Amerika Serikat misalnya menterinya berasal dari Partai Demokrat nggak ada masalah kalau yang berkuasa Republik atau sebaliknya. Jadi kalau kita kembalikan pada sistem pemerintahan presidensil, menteri itu dijadikan menteri bukan karena dia perwakilan partai politik. Secara faktual begitu ya oke saja, tapi secara teori tidak begitu. Ya, secara teori bahwa mereka yang menjadi menteri itu adalah pembantu presiden yang dipilih oleh presiden. Perkara ingredientnya atas usulan dari partai politik itu soal lain, ya. Tetapi dia individual basis. Dia sepenuhnya adalah anak buah presiden yang bisa dipecat presiden at any time. Terbukti kan? Presiden memecat siapapun, menggantikan siapapun, tak peduli apakah partainya masih mendukung atau tidak dalam pemerintahan. Jadi aneh saja menurut saya memang cuitan itu. Terlalu berlebihan lah Farli, ya. Menurut saya terlalu menjilat, ya. Betul juga apa yang dikatakan Ahmad Ali. Kelihatan betul menjilatnya untuk melihat atau menunjukkan kepada, ya mungkin kepada Prabowo Gibran bahwa Gelora cukup punya signifikansi di dalam pertarungan ini. Padahal kalau saya mau jujur, ya sebenarnya Fahri Hamzah saja yang mencari poin tersendiri. Nanti kalau Gelora tidak lolos parliamentary threshold, Fahri Hamzah yang menikmati hasilnya kalau seandainya Prabowo menang. Kan begitu. Mungkin bisa jadi menteri atau ada jabatan tertentu yang ditawarkan. Paling tinggi dua orang itu saja. Kalau nggak Fahri Hamzah ya Anies Mata. Mungkin Anies Mata di mana, Fahri Hamzah di mana. Jadi sekali lagi ya ini sekedar apa ya, untuk menunjukkan bahwa dia punya kontribusi yang signifikan. Padahal menurut saya ya dalam gonjang-ganjing ini Gelora termasuk partai yang tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Oke, saudara sekalian, saya kira itu saja ya, sekedar pembelajaran saja dan mudah-mudahan ini tetap bisa dilihat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jelas.